Oke bro, kembali lagi di J MOSFET Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Oke bro, jadi kali ini aku mau bikin video tutorial lagi ya. Tutorial cara modif driver SOCL504 menjadi sistem GB atau ground bridge. Nah jadi pada dasarnya driver SOCL504 ini merupakan jenis power amplifier kelas AB ya. Lah nanti akan saya modif menjadi power kelas GB atau ground bridge. Nah seperti itu ya bro ya. Nah jadi power amplifier GB dengan BTL itu hampir sama ya bro ya. Prinsip kerjanya itu hampir sama, yaitu ground bridge dan BTL itu hampir sama, cuman berbeda ya bro ya. Nah jadi nanti output speakernya menggunakan channel kiri dan channel kanan. Nah jadi channel kiri ini nanti jadi output positif. Nah channel kanan ini nanti dijadikan ground aktif, atau istilahnya ini jadikan high set, yang ini kita jadikan low set. Nah seperti ya bro ya. Jadi PSU pada driver amplifier kelas GB itu tidak menggunakan CT bro. Jadi power supply-nya langsung positif dan negatif, positif dan negatif. Dan groundnya ini, jadi channel ini kita jadikan ground aktifnya atau low set, dan ini menjadi output speaker yang positif atau istilahnya high set ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya ya bro ya. Jadi ini drivernya ceritanya sudah saya modif. Nah nanti tinggal saya kasih tahu saja bagian mana yang harus kita rubah ya. Jadi channel yang kiri ini enggak saya rubah sama sekali, ini masih normal. Nah yang saya rubah adalah channel yang kanan ini, atau yang sebelah kanan ini saya rubah menjadi low set, atau kita output speakernya kita jadikan ground aktifnya ya bro ya. Oke langsung saja ya. Nah seperti ini penampakannya. Kita ganjeli saja bro ya. Ganjeli. Nah jadi penampakannya seperti ini ya bro ya. Nah jadi nanti channel yang ini jadi output speaker yang positif, channel yang ini jadi ground aktifnya. Jadi nanti output speakernya langsung dari channel ini dan ini, dan PSU nya hanya positif dan negatif, nggak pakai ground ya PSU nya. Ingat, power GB itu nggak pakai ground. Jadi groundnya nanti ini, channel ini dijadikan ground aktifnya ya bro ya. Lah ini yang menarik dan sedikit aneh tapi memang mantap ya, hasilnya mantap banget. Jadi power amplifier kelas GB itu tenaganya mantap, jadi cocok buat shaft atau cocok buat mendorong speaker yang besar. Jadi kelas GB dan kelas GB atau power BTL itu prinsip kerjanya hampir sama, cuman berbeda. Jadi GB dan BTL itu sama-sama bertenaga ya bro ya. Bisa dibilang power boros listrik atau power boros daya ya bro ya. Oke langsung saja ya. Nah jadi yang saya rubah channel ini bro, saya perdekat lagi biar agak. Yang ini enggak dirubah ya, jadi yang saya kasih tahu yang ini saja. Nah ini kan PSU positif ya. Lah ini PSU positif dan ini PSU negatif. Nah ini PSU positif dan ini PSU negatifnya. Jadi dari PSU positif dan PSU negatif silahkan kalian jumper dengan resistor 10 kilo ohm 3 watt. Jadi ini PSU positif langsung kalian seri dengan resistor 10 kilo ohm 3 watt menuju ke PSU negatif. Ini PSU negatif dapat resistor 10 kilo ohm 3 watt, PSU positif dapat resistor 10 kilo ohm 3 watt, terus dijadikan satu di sini ya. Nah dijadikan satu di sini, terus kalian couple dengan elko ukuran 22 mikro 50 volt. Nah jadi elko yang positif, kaki elko yang positif ini, kaki elko yang positif dapat tegangan positif, kaki elko yang negatif dapat tegangan negatif ini. Terus kalian jadikan satu juga di sini, jadikan satu yang tengah ini ya. Nah kalian jadikan satu yang tengah nih. Nah kalian jadikan satu yang tengah sini. Nah seperti ini kalian jadikan satu ya. Terus yang tengah ini silahkan langsung kalian jumper ke ground ini. Nah yang tengah langsung kalian jumper ke ground yang ini ya bro ya. Nah oke, sampai sini paham ya. Terus lanjut ke sini, ini bagian input. Nah input positif dan ground silahkan kalian jumper jadi satu ya. Ingat, input positif dan ground silahkan kalian jumper jadi satu.
Nah terus kondensator 1 nano silahkan kalian buang. Terus kondensator 22 nano silahkan kalian jumper juga. Nah kalian jumper seperti ini ya. Terus ini, terus elko ini elko 22 mikro silahkan kalian copot, terus kalian jumper juga ya. Nah 22 mikro kalian copot, terus kalian jumper. Nah sampai sini paham ya. Nah terus ini lanjut ke resistor feedback atau resistor gain. Ini resistor 22 kilo. Nah kalian bisa lihat, jadi kalian copot kaki resistor feedback yang menuju ke output speaker ini, kalian copot ini ya. Nah ini kalian copot. Nah, jadi jalurnya ini, jadi dari output speaker, nah ini output speaker ke sini dapat resistor feedback atau gain. Nah kaki resistor yang dapat jalur output speaker kalian copot. Nah jadi ini ya, malah. Jadi kaki resistor yang ini, nah kaki resistor ini menuju ke output speaker ini langsung kalian copot. Nah sedangkan kaki resistor yang bawah ini, dia terhubung ke kaki basis ini, ke basis TR2N5041 ini. Jadi kaki resistor yang menuju ke basis TR ini nggak usah kalian copot. Nah seperti ini ya. Nah resistor gain ke sini, terus dapat kaki basis ini ya. Nah, jadi yang kalian copot adalah kaki resistor yang menuju ke output speaker. Nah terus ini yang resistor ini silahkan kalian umpankan ke Nah kaki resistor yang sudah kalian copot ini silahkan kalian umpankan ke output speaker yang positif ini ya bro ya. Jadi resistor ini yang ini tadi langsung kita umpankan ke output speaker channel yang kiri ini. Nah jadi ini output speaker. Nah langsung kita jumper, kalian bisa kasih kabel. Ini saya kasih kabel warna merah. Langsung kita jumper ke resistor yang sudah kita copot tadi nih. Nah kita jumperkan seperti ini. Nah ini ya. Jadi ini sistem kerjanya seperti mirip seperti power BTL, cuman beda ya bro ya. Kalau power BTL kan tegangannya simetris pakai ground. Lah ini power GB ini enggak pakai simetris atau positif dan negatif saja. Nah sampai sini sudah paham ya. Nah jadi kaki resistor yang langsung dapat jalur output speaker ini kita copot, terus kita umpankan ke output speaker yang positif ini. Terus output speaker yang positif ini kita umpankan ke jalur ground yang ini. Nah seperti ini ya bro, kita umpankan ke ground yang ini. Jadi output speaker yang ini kita umpankan ke jalur ground yang di sini. Nah jadi nanti output speakernya yang positif ini output speaker yang positif, ini output speaker yang negatif atau ground aktifnya ini. Lah inputnya kita ambilkan channel ini. Jadi ini yang input yang ini kan sudah kita jumper tadi, terus kita hubungkan ke sini tadi ya. Nah inputnya ini nanti, dan PSU nya hanya positif dan negatif ya. Ini jadi ini sudah jadi ya, sangat simpel caranya, cuman gitu saja. Nah ini ya, ini output positif, ini nanti ground aktifnya, ini high set, ini low set, dan PSU nya positif negatif, nggak pakai ground ya. PSU nya nggak pakai ground. Oke saya kasih contoh dulu ya. Nah seperti ini penampakannya bro. Nah oke lah ini ya PSU nya, saya pakai trafo 25 ampere 45 VAC ini 45 VAC, saya ambilkan 45 VAC. Kalau kalian ambilkan CT dan 45 itu nanti hasilnya tegangannya kurang gede ya, hanya sekitar 60 volt DC lah. Ini saya ambilkan 45 ini biar menjadi 90 VAC atau nanti jadi sekitar 100 volt DC sampai 120 volt DC ya. Nah jadi PSU nya hanya positif dan negatif, nggak pakai ground. Nah ini positif dan negatif ya bro ya. Oke. Oh ya ini saya jelaskan dulu ya. Nah nanti ketika kalian cek, kalian tes ini positif dan negatif ini tegangannya itu sekitar, kalau kalian pakai 0 dan 90 VAC sekitar 110 volt DC sampai 120 volt DC ya. Nah kalian ketika kalian cek sini 100, misalnya 110 volt DC. Nah jika kalian ngeceknya lewat sini, lewat ground ini,
Nah, ini otomatis akan terbagi dua ya. Jadi di sini misalnya kan 110. Nah, jadi di sini nanti akan otomatis sini positif 55 VAC, ini negatif 55 VAC. 55 volt DC ya. Jika kalian ngeceknya lewat ground ini. Jadi misalnya tester yang ground kalian pun ke sini. Nah, ini terbaca 55 volt DC, yang ini negatif 55 volt DC. Nah, jika misalnya kalian cek terus di sini nggak imbang, misalnya di sini terbaca 20 volt DC, yang di sini 80 volt DC. Nah, itu silahkan kalian mainkan resistor yang ini tadi, bro. Silahkan kalian mainkan ukuran resistor 10 kilo ohm ini tadi ya. Yang penting saya sudah ngasih tahu tutorial dasarnya untuk biar benar-benar imbang. Silahkan kalian mainkan sendiri resistor yang 10 kilo ohm ini. Ini kemarin sudah saya coba ukuran 47 kilo, 68 kilo, 22 kilo, 15 kilo, 18 kilo, itu hasilnya kanan kiri ini nggak imbang. Jadi yang sini 20, sini 80. Akhirnya saya ganti dengan 10 kilo ohm 3 watt, dan di sini mulai agak imbang. Yang nggak imbang banget sih, kalau nggak salah kemarin di sini 55, yang di sini sekitar 60-an ya. Jadi kalau kalian ingin benar-benar imbang, silahkan kalian sesuaikan sendiri ukuran resistor ini ya. Silahkan kalian kembangkan sendiri ya. Yang penting saya sudah kasih tahu tutorial dasarnya, bro. Oke, ini saya cek dulu ya. Oke, jadi ini sudah saya hubungkan ke PSU ya. Lah, ini DCO nya terbaca 7 mV ya, 0,6 mV ya. Kalian bisa setting DCO lewat channel ini maupun channel ini ya. Kalian setting DCO nya. Jadi untuk setting DCO nya dari ground aktif ini menuju output speaker positif ya. Ingat, setting DCO nya dari ground aktif speaker ini ke output speaker yang positif ini ya, bro ya. Oke, kita cek tegangannya ya, bro ya. Nah, kita cek tegangannya. Jadi tegangannya itu hanya positif dan negatif. Nah, ini terbaca 100 volt DC ya, 105 volt DC lah. Nah, jika kita ngeceknya dari ground aktifnya, ini otomatis positif dan negatif akan terbagi menjadi dua. Nah, yang positif 56 volt DC, nah yang negatif 48 volt DC ya. Nah, ini kurang imbang. Untuk mengimbangkan silahkan kalian mainkan sendiri resistor 10K yang saya bilang tadi ya. Silahkan kalian kembangkan sendiri biar benar-benar imbang. Nah, untuk cek bias ini sama, cek bias dari ground aktif ini ya menuju ke basis TR final. Ini kita cek bias headsetnya. Bias headset 039 045 cukup imbang. Yang low side 027 055. Nah, yang bagian low side ini biasanya kan kurang imbang ya, bro ya. Jika kalian bagian low side ingin biasnya imbang, silahkan kalian setting sendiri juga. Silahkan kalian modif ukuran resistor pada driver ini ya. Silahkan cari ukuran yang paling pas supaya bias bagian low side benar-benar imbang. Silahkan kalian kembangkan sendiri. Yang penting saya sudah ngasih tutorial dasarnya ya, bro ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja kita cek soundnya, bro. Kita cek sound pakai HP langsung driver, bro. Ini saya cek pakai HP langsung ke driver ya. Ini equalizernya nggak saya aktifkan ya, bro ya. Nah, equalizernya non aktif ya. Ini saya pakai musik dari YouTube aja biar nggak kena CR ya, bro ya. Oke, kita play.
Oke bro, sekarang kita coba dengan parametrik ya. Jadi HP parametrik drivernya. Nah jadi nanti kalau ada suara bret atau bret atau gimana lah, itu sebenarnya bukan suara cacat ya, itu suara apa, itu karena audio record dari HP saya nggak mampu merespon suara audio input ya, karena audio record HP saya kurang kuat untuk menerima audio input dari rekaman ini ya bro ya. Oke, kita coba kita angkat dengan parametrik. Oke bro, mungkin cukup sekian video ini ya. Gak enak kalau tonggo nak disengeni ya. Jadi ditiru ya nih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.